berjumpa kembali dengan saya, Bu Nike, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Silahkan kalian persiapkan buku catatan, alat tulis, dan juga buku paket Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Bu Nike akan memberikan contoh telaah struktur dan alur teks cerita fantasi yang berjudul Kendi Ajaib, karya Bu Nike sendiri. Teks fantasi berjudul Kendi Ajaib memiliki 3 paragraf. Paragraf pertama. Pada suatu sore yang cerah, Doni dan kakek sedang duduk santai di serambi belakang rumah. Seperti janji kakek kepada Doni beberapa minggu yang lalu, bahwa kakek akan memberikan kendi ajaib miliknya. Namun sebelumnya, kakek ingin menceritakan tentang kendi ajaib yang dimilikinya itu. Tetapi karena kondisi kakek yang akhir-akhir ini sakit-sakitan, maka kakek belum sempat menceritakannya kepada Doni. Sebetulnya, Doni tidak menginginkan kendi tersebut. Karena kakek memaksa, maka Doni pun mau menerima kendi tersebut. Nah, anak-anak, pada paragraf 1 merupakan bagian orientasi, berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Paragraf 2. Doni, dengar baik-baik pesan kakek. Kamu harus menjaga baik-baik kendi pemberian kakek ini. Kendi ini kakek dapat dari nenek buyutmu. Dan kendi ini sudah sangat berjasa kepada penduduk dusun ini. Setelah meneguk kopinya, kakek melanjutkan kisahnya. Dulu kala, dusun kita dilanda musibah kekeringan yang sangat panjang. Banyak tumbuhan dan ternak yang mati karena kekurangan air. Bahkan banyak orang meninggal karena dehidrasi. Paragraf kedua merupakan bagian komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Paragraf 3. Di tengah kemelut itu, suatu hari nenek buyutmu seperti biasa setiap sore mengambil air sungai di desa sebelah. Karena harus menempuh perjalanan yang jauh dan jalanan yang terjal, maka nenek buyutmu terjatuh. Kendi yang dibawanya pun pecah. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seorang putri menolong nenek buyutmu berdiri dan memberikan sebuah kendi. Anehnya, saat kendi itu diterima oleh nenek buyutmu, tiba-tiba putri itu pun menghilang. Sebelum menghilang, putri itu berpesan kepada nenek buyutmu untuk membawa dan menjaga kendi air tersebut dan melarang mengisi kendi itu dengan air. Apabila membutuhkan air, maka tinggal menuangkan saja, maka kendi tersebut dengan sendirinya akan mengeluarkan air. Dan air itu tidak akan pernah habis. Sejak saat itu, dusun kita terbebas dari kekeringan. Nah, anak-anak, pada paragraf ketiga merupakan resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Bagaimana?
Sudah semakin jelas apa yang menjadi bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi? Baiklah, mari kita lanjutkan dengan menelaah alur. Ada 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju atau alur progresif atau sering juga disebut dengan alur lurus. 2. Alur mundur atau flashback atau alur sorot balik atau alur regresi. 3. Alur campuran. Alur maju adalah alur atau jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur maju menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Contohnya, cerita diawali dari seorang anak yang masih kecil dan berakhir saat dia menjadi tua atau dewasa. Alur mundur adalah alur yang menceritakan kejadian dari masa depan dan kembali ke masa lalu, atau alur yang menyajikan cerita dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Contohnya, seorang kakek yang menceritakan masa lalunya kepada cucunya. Alur campuran merupakan alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Contoh alur pada teks. 1. Alur maju atau alur lurus. Contoh, Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 45. 2. Alur mundur atau flashback atau alur sorot balik. Contoh, Kendi Ajaib karya CHP Nike Widyaningsih SPD. 3. Alur campuran. Contoh 1. Ruang Dimensi Alpha karya Ratna Juwita pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 54. 2. Berlian 3 warna oleh Vanessa Miftah Riani pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 56. 3. Anak Rembulan Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Penulis Joko Lelono pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 47. 4. Belajar dengan Gajah Mada. Buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 60. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.